Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku, Rafika Majid. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang baik dan sehat ya. Dilancarkan rezekinya, dimudahkan jalan urusannya, tetap semangat dan harus selalu bersyukur. Alhamdulillah, aku masih bisa share aktivitas aku lagi. Nah, hari ini aku tuh mau bikin Nutrijel ya teman-teman, Nutrijel rasa strawberry sesuai sama requestnya anak-anak. By the way, gimana nih teman-teman untuk puasa di hari yang keempat ini? Semoga selalu lancar ya, lancar sampai nanti berbuka, dan semoga aja lancar juga sampai di hari yang terakhir ya teman-teman, di hari terakhir Ramadan nanti. Amin. Nah ini tuh aku bikin jelinya di pagi hari ya teman-teman. Rencananya tuh emang jelinya ini tuh buat si adik Michelle karena si adik kan nggak puasa. Nah ini untuk gulanya sendiri juga aku kira-kira aja ya teman-teman. By the way, aku tuh mau ngucapin banyak-banyak terima kasih buat teman-teman yang udah selalu nontonin video aku, udah support aku, udah like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih banyak buat supportnya. Semoga aja video-video yang aku bagikan ini bisa menginspirasi, bisa bermanfaat, dan juga bisa menghibur teman-teman dimanapun kalian berada. Meskipun isi video aku ini sangat sederhana banget, kegiatan ibu rumah tangga, tapi semoga aja ada manfaat gitu ya yang bisa diambil di video ini. Misalkan aja lagi males masak, pas lihat video ini jadi semangat lagi buat masaknya. Nah untuk masak-masak sendiri ini gimana teman-teman hari ini untuk menu berbuka apa aja nih? Boleh sharing-sharing ya di kolom komentar. Dan kalian tim apa nih? Tim bikin sendiri, tim masak sendiri, atau tim beli untuk menu berbuka atau menu takjilnya? Kalau aku sendiri sejauh ini masih masak sendiri ya teman-teman. Kalau untuk takjilnya sendiri kayak gorengan-gorengan kayak gitu aku juga biasanya bikin sendiri. Kalau misalkan aku sempet aku bikin, tapi kalau misalkan aku udah capek aku nggak sempet biasanya aku beli aja. Nah ini untuk Nutrigelnya ini aku cetak di cetakan jelly seperti ini. Ini tuh request anak-anak gitu, pengen dikasih stick gitu, stick es krim gitu biar kayak yang beli-beli gitu ya. Nah ini karena cetakan aku tadi tuh kebesaran itu kegedean. Nah ini aku ganti di cetakan yang lebih kecil seperti ini. Nah ini untuk Nutrijel yang harganya satu bungkusnya itu Rp2.000 itu jadinya segini ya teman-teman. Lumayan lah ya untuk cemilan anak-anak. Alhamdulillah selesai. Abis ini aku tuh mau lanjut nyetrika ya teman-teman. Setrikaan aku tuh banyak banget. Tapi nggak ke-record gitu ya untuk setrikaannya karena biasa ya kalau misalkan nyetrika itu nggak pakai hijab gitu, gerah gitu. Jadi nggak aku record. Nah ini tuh di sore harinya aku tuh mau masak ikan ya teman-teman, mau goreng ikan gitu, ikan bawal. Nah untuk ikannya sendiri tuh udah aku marinasi pas pagi harinya ya, aku marinasi terus aku masukin ke dalam kulkas gitu. Jadi ini aku keluarin terus ya udah deh tinggal goreng aja. Kalau misalkan marinasi ikannya itu lama itu bakalan meresap gitu ya teman-teman sampai ke dalam gitu, jadi lebih enak, lebih gurih. Nah ini untuk goreng ikan bawalnya tadi aku pakai minyak yang sisa kemarin gitu, sama aku tambahin lagi karena sayang banget minyak yang sisaan kemarin itu masih baru dipakai sekali doang buat goreng ayam dan minyaknya masih bagus. Jadi ya udah ini aku pakai lagi dan aku tambahin minyak lagi. Oke, ini aku goreng ikan. Untuk ikan bawalnya itu aku goreng 4 potong aja ya teman-teman. Ini tuh ukurannya lumayan besar, jadi ikan bawalnya itu aku potong jadi 2. Nah ini tuh insya Allah cukup untuk menu berbuka puasa aku sama pak suami. Untuk menu makan si adik hari ini aku tuh sama bikinin ikan bawal goreng sama aku bikinin sayur bayam bening ya teman-teman. Nah ini sambil nunggu ikannya mateng, ini aku mau cuci dulu, nyuci panci yang bekas habis bikin Nutrijel tadi pas habis bikin itu nggak langsung aku cuci ya teman-teman, aku rendam aja. Nah ini sekalian aja aku tuh mau nyuci wadah food container yang aku pakai buat nyimpan ikan tadi, kan ikannya udah aku goreng, jadi ini wadahnya mau sekalian aku cuci. By the way, kalian ada nggak sih menu wajib gitu buat berbuka? Misalkan kudu wajib ada gorengan atau apa? Kalau aku sendiri itu sama pak suami nggak harus ada gorengan gitu teman-teman, nggak harus ada menu khusus kayak gitu. Pokoknya untuk menu berbuka itu sama aja kayak menu-menu harian biasanya. Oh iya, tadi pak suami juga beli kelapa muda ya teman-teman, tapi masih berbentuk kelapa gitu, belum dipecah. Beli di mamang-mamang sayur yang keliling kayak gitu. Harganya itu murah meriah banget, cuma
Rp7.000. Kalau misalkan beli di di tukang kelapa itu biasanya harganya 10.000 per buah. Oke, ini sambil goreng ikan. Digoreng ikannya lumayan lama ya, sampai agak kering gitu. Nah, sambil nungguin ikannya mateng, di sini aku juga mau refill minyak goreng karena botol minyak goreng aku udah kosong banget dan ini mau aku refill. By the way, di tempat kalian hujan nggak sih teman-teman? Kalau di sini tuh, masya Allah dari hari pertama tuh hujan terus, mendung gitu ya seharian. Nyampe hari ini hari keempat tuh masih mendung aja. Jadi alhamdulillah itu adem ya teman-teman di sini. Kalau misalkan mau tidur siang juga adem, meskipun nggak ada AC gitu ya, cuma pakai kipas aja tuh nggak ngap kayak biasanya. Kalau misalkan panas banget kayak gitu. Tapi ada yang bikin aku sedih juga ya teman-teman, karena di daerah aku, di kampung aku, di Pati, Jawa Tengah itu sedang dilanda banjir gitu teman-teman, di mana-mana dari Semarang, Demak, Pati, pokoknya daerah sekitar situ tuh pada banjir semua. Dan banjir kali ini tuh gede banget ya teman-teman, gak kayak di tahun-tahun kemarin gitu. Karena kemarin itu pas aku nelpon ibu aku itu katanya ada salah satu tanggul sungai apa gitu jebol, jadi airnya tuh meluap gitu ke permukiman. Sampai banyak banget para petani tuh pada gagal panen gitu karena sawahnya itu rusak gitu ya, karena terkena banjir. Banyak juga petani buah-buahan kayak timun suri, melon, terus ada juga belewah itu pada gimana ya, tanamannya itu pada rusak gitu teman-teman, gak bisa diambil karena banjir juga. Kemarin pas lihat di berita di TV juga sama ya teman-teman, di daerah Semarang, Demak itu banjirnya gede banget sampai di jalan-jalan kayak gitu, sampai emang jalannya tuh nggak bisa dilewatin. Semoga aja musibah ini segera berlalu ya teman-teman. Semoga aja nggak ada banjir-banjir lagi. Akhir-akhir ini emang curah hujan lagi tinggi banget ya teman-teman. Karena di sini pun hampir setiap hari tuh hujan, mendung, terus gerimis gitu, nggak ada panas. Semoga aja di tempat teman-teman juga aman ya, nggak terkena banjir. Karena kalau misalkan terkena banjir tuh sedih banget ya teman-teman, repot juga ngebersihin rumah kayak gitu. Nah oke, balik lagi di video. Tadi tuh aku mau ngambil ini ya, lagi ngambil batang talas. Nah ini tuh batang talas yang emang sengaja aku tanam di depan rumah ya teman-teman. Ini tuh kemarin aku bawa bibitnya itu dari kampung. Ini tuh talas yang emang sengaja buat dibikin sayur gitu. Jadi emang ini khusus buat sayur gitu ya, bukan sembarang talas kayak gitu. Kalau di tempat kalian nyebutnya talas apa keladi sih? Kalau di aku tuh di tempat aku ya nyebutnya itu lompong gitu teman-teman. Nah pas kemarin Lebaran tahun kemarin pas pulang kampung itu aku bawa bibitnya dari rumah. Jadi ini tuh keladi yang emang biasa dimakan ya teman-teman, biasa di sayur gitu, bukan sembarang keladi atau sembarang batang talas. Jadi ini tuh aman banget dikonsumsi dan nggak gatel gitu. Aku tuh emang sengaja mau nanam di sini karena kadang aku tuh kangen gitu ya, pengen masak talas gitu. Tapi kalau di sini tuh kan nggak tahu ya talas itu bisa dimakan atau enggak, karena nggak semua batang talas itu bisa dimasak gitu teman-teman. Jangan sampai salah ambil gitu ya. Kalau yang aku tanam di depan rumah ini insya Allah aman karena ini tuh sering dimasak ibu aku di rumah dan orang-orang di daerah aku, di tempat aku juga sering masak ini. Dan ini pun udah aku ambil berkali-kali gitu ya teman-teman. Jadi emang aman banget, nggak kayak batang daun keladi yang lain. Nah sebelum dimasak ini wajib banget dibersihin, untuk kulitnya dikupasin gitu. Untuk ngupasinya juga gampang banget, tinggal disisik gitu sama pisau. Kalau di kampung aku biasanya batang daun talas ini dimasak sayur bening gitu ya teman-teman, di sayur bening pedes gitu. Kadang juga kayak ditumis gitu. Tapi bahkan di hari Lebaran biasanya kan ibu aku tuh masak daging gitu ya teman-teman, ayam atau opor gitu. Dan kita itu udah bosen gitu, anak-anaknya ibu aku tuh udah bosen. Jadi kadang kita tuh nyari batang daun keladi ini teman-teman di pekarangan gitu, di pinggir-pinggir rumah. Dan kita tuh masak sendiri, dibikin sayur bening pedas gitu ya, dan rasanya tuh masya Allah endul banget. Kalian yang anak perantauan pasti tahu gimana rasanya kalau misalkan makan makanan yang di tanah rantau itu nggak ada, tapi kita tuh bisa makan gitu ya pas lagi pulang kampung. Pasti rasanya tuh nikmat gitu ya teman-teman, nikmat, enak, terus juga bakal ngangenin kayak gitu. Nah di video kali ini untuk batang daun talasnya itu nggak akan aku masak sayur bening ya teman-teman, tapi mau aku tumis. Untuk bumbunya sendiri tuh simple banget ya teman-teman, seperti bumbu tumisan pada umumnya. Ada bawang merah, bawang putih,
putih, terus juga ada cabai merah. Udah kayak gitu aja ya teman-teman, nggak ada tambahan apa-apa lainnya. Nah, aku juga mau sekalian nanya, kalau di tempat teman-teman batang daun keladi itu dimasak juga nggak? Yuk komen-komen di bawah, dan biasanya dimasak apa nih yang paling enak menurut kalian? Oke, setelah bumbunya itu ditumis dan harum, nah ini langsung aja masukin potongan batang daun keladinya tadi. Nah, habis itu kita bisa tambahin bumbu ya teman-teman. Oh iya, ini aku tambahin air biar cepet lunak. Untuk bumbunya sendiri juga simple banget ya teman-teman, sama seperti tumisan pada umumnya. Di sini aku tambahin garam, terus juga ada micin, aku tambahin gula juga, terus aku tambahin penyedap rasa yang rasa ayam. Untuk takaran bumbunya sendiri ini aku kira-kira aja ya teman-teman, karena kan lagi puasa ya, nggak bisa nyicipin, jadi aku kira-kira aja. Masya Allah, meskipun kemarin itu pas masak nggak dicicipin, tapi rasanya tuh enak banget ya teman-teman. Ini tuh mengobati banget rasa kangen aku sama masakan-masakan yang di kampung aku ya teman-teman. Nah, ini udah selesai aja untuk tumisnya. Ini tuh nggak lama ya teman-teman, karena batang daun keladi itu kan empuk ya. Kalau udah empuk ya udah mateng, diangkat aja. Dan ini langsung aku pindahin ke dalam mangkok. Alhamdulillah untuk tumis lompongnya udah jadi. Ini tuh enak banget, Masya Allah. Untuk menu berbuka kemarin itu langsung habis ya teman-teman sama aku dan Pak suami. Nah, ini tuh menu aku kali ini. Terus tadi tuh Pak suami sempat mecah kelapanya gitu ya, dan dapat airnya tuh segini, Masya Allah banyak gitu ya. Terus ini mau aku tambahin sirup. Untuk sirupnya itu aku pakai marjan yang rasa melon. Oh iya, selain sirup, nanti aku juga mau bikin teh hangat kayak gitu ya, karena emang cuaca di luar tuh lagi dingin gitu. Jadi pengen minum-minum yang hangat terus yang manis. Oke, tadi sempat keluar sebentar untuk beli takjil. Untuk takjilnya sendiri aku beli gorengan aja. Nah, ini untuk gorengannya itu ada bakwan, terus ada tahu, sama ada pisang goreng. Nah, tadi tuh dapat bonus sambal kacang gitu ya teman-teman, 2 bungkus. Terus tadi aku juga beli salak ya teman-teman. Untuk salak itu harganya lagi murce di sini. Sekilonya itu Rp5.000 dan rasanya itu manis banget. Oke, setelah masak-masak selesai, karena masih ada waktu, di sini aku tuh mau refill-refill bumbu-bumbu yang udah pada habis. Sekalian aja aku tuh mau ngebersihin, mau ngelap-ngelap rak bumbu aku karena udah mulai kotor. Nah, di sini aku keluarin semua ya teman-teman, karena mau aku bersihin gitu, mau aku elap. By the way, semangat terus ya buat teman-teman yang sekarang ini sedang menjalankan ibadah puasa. Buat yang lagi sakit, semoga aja cepat dikasih kesembuhan sama Allah dan bisa beraktivitas seperti biasanya. Oke, di sini aku tuh mau refill gula pasir di sini. Terus nanti mau refill juga untuk garam, micin, sama penyedap ya teman-teman, Masako. Nah, kemarin itu kan aku rencananya tuh mau beli Masako yang ukuran besar gitu, biar refillnya tuh gampang sekali aja kayak gitu ya. Tapi karena nggak adanya yang rencengan kayak gitu, jadi ini tuh agak sedikit ribet karena harus motongin satu persatu gitu ya. Dan ternyata setelah aku potongin semua, aku masukin semua satu renceng, ternyata itu hasilnya nggak penuh ya teman-teman. Beda banget kalau misalkan beli yang harga 5 ribuan itu yang gede, satu bungkus aja itu udah bisa menuhin satu toples kecil ini ya teman-teman, satu toples kecil bumbu aku. Jadi next insya Allah buat bulan depan kayaknya aku mau beli yang kemasan gede aja, karena aku rasa worth it yang ukuran besar ya ketimbang yang rencengan seperti ini. Oke, setelah selesai aku refill, ini ada juga yang nggak aku refill kayak ketumbar, karena masih ada. Nanti aku mau abisin dulu. Kalau udah habis baru udah aku refill pakai yang baru. Nah, ini sama aja kayak garam, aku nunggu sampai habis dulu biar nanti itu baru terus kayak gitu ya teman-teman, ya nggak ketumpuk sama isi yang baru. Oke, lanjut aja. Ini tuh aku mau refill juga untuk kemirinya. Alhamdulillah udah selesai untuk nyiapin menu berbuka dan juga refill. Abis ini aku tuh mau mandi, terus mau istirahat, mau santai-santai sambil nungguin azan maghrib. Oke, sampai di sini dulu ya teman-teman video aku kali ini. Semoga bisa bermanfaat, menghibur, dan juga bisa menginspirasi. Sampai jumpa ya di video-video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye.